Tren investasi milenial baru. Kenalan yuk, obligasi syariah atau yang biasa dikenal sebagai suku. Kemudian kita berkenalan dengan para anggota. Perkenalkan, saya sendiri Soteresa Anastasia. Perkenalkan, nama saya Friska Priscilia. Perkenalkan, nama saya adalah Pramata Putri. Perkenalkan, nama saya Kanasya Legia Dewanti. Dan dosen pembina kami, Pak Sugeng Haryadi. Dengan adanya pandemi COVID-19, pasar modal mulai mengalami kejatuhan sejak Februari 2020. Banyak investor ragu untuk melakukan investasi di pasar modal dikarenakan volatilitas yang cukup tinggi. Sehingga, investor mulai mencari kendaraan investasi yang aman untuk diinvestasikan. Salah satu kendaraan investasi yang aman adalah suku. Hal ini disebabkan karena suku memiliki resiko yang rendah dan memiliki pengembalian yang tetap. Indonesia sendiri melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan 13 suku negara retail tipe SR001 sampai dengan SR013 yang dimulai sejak tahun 2012 yang terus bertambah peminatnya dari tahun ke tahun, walau sempat mengalami penurunan pada SR010 dan SR012. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 3,88 juta investor hingga 30 Desember 2020 di pasar modal, yang mana sebanyak 54% investor adalah milenial yang berumur di bawah 30 tahun. Dengan adanya ketidakpastian pasar modal akibat pandemi COVID-19, diiringi dengan porsi investasi milenial di pasar modal, bukan tidak mungkin bahwa milenial merupakan pasar yang potensial untuk suku. Suku merupakan suatu surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang. Jika disimpulkan, suku sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian dari kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset pada suatu proyek atau aktivitas investasi khusus. Saat ini generasi milenial sebagai investor terbesar pada proses penjualan suku. Jika dilihat di tahun 2020 pada bulan September, di situ tercatat generasi milenial yang mengambil porsi terbesar dalam pembelian suku retail seri SR013 di Bank BRI. Mereka mengakses pembelian secara online melalui website. Media sosial juga diargumentasikan sebagai media yang tepat bagi pemasaran karena kemudahan akses. Selain dapat mengurangi biaya promosi, media sosial juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan mudah diakses dibandingkan dengan memasarkan secara konvensional. Kriteria pemasaran suku yang paling baik menurut kita sebagai milenial itu, di era digital saat ini, penjualan dan promosi menjadi hal yang menarik terutama bagi anak-anak zaman sekarang, aktif dalam mengambil bagian dari barang yang akan dibeli. Disruptive selling adalah suatu proses penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya teknologi yang dimiliki untuk dapat secara efektif merespon kebutuhan dari calon nasabah. Sederhananya, saat ini bukan hanya masalah jual beli produk atau jasa saja. Kita juga harus memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan suku. Suku merupakan obligasi syariah yang memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito BUMN. Yang kedua, memiliki pajak investasi lebih rendah dari deposito yaitu 15%. Dan yang ketiga, memiliki modal investasi terjangkau mulai dari 1 juta rupiah. Tentunya, selain kelebihan tersebut, suku juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, memiliki pasar yang berfluktuasi besar sehingga keuntungan yang didapat bisa saja berkurang. Yang kedua, termasuk ke dalam jenis investasi yang kurang liquid karena tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Serta yang ketiga, tidak semua badan investasi menyediakan obligasi berbasis syariah. Untuk kedepannya, harapan kami terhadap suku agar dapat lebih dikenal oleh kaum milenial sebagai salah satu jenis investasi yang berbasis syariah, sehingga dapat meningkatkan minat milenial terhadap suku dengan memperhatikan suku yang dinilai cocok dengan generasi milenial, karena jumlah modal yang rendah, nilai imbalan yang kompetitif,
memiliki jaminan negara, pembelian yang dapat dilakukan secara online, dan lainnya. Dari video ini, kami juga berharap dapat meningkatkan edukasi suku, terutama pada generasi milenial.